Santapan Harian Kamis 28 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami saat ini membawa setiap pergumulan di saat kami membaca firman-Mu. Jawablah kami dengan cara-Mu yang indah. Berikan damai di dalam hati kami. Di dalam indahnya cinta kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Korintus 7 ayat 1-16. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu? Sahabat Scripture Union Indonesia, ada yang berpendapat bahwa hidup seseorang belum lengkap jika ia belum menikah. Benarkah? Apakah semua orang harus menikah? Rasul Paulus memberi perhatian terhadap pernikahan sehingga ia memberi nasihat kepada anggota jemaat yang tinggal bersama suami atau istrinya, juga yang tidak menikah, yang menjadi janda, dan yang sudah bercerai. Ia sendiri tidak menikah dan ia tidak memaksakan pilihan hidupnya kepada jemaat. Sebab ia sadar betul
bahwa setiap orang menerima karunia yang khas dari Allah. Apa yang Paulus harapkan bukan supaya jemaat menikah atau tidak menikah. Harapannya adalah agar jemaat menghindari percabulan, memenuhi kewajibannya, menahan hawa nafsu, menguasai diri, dan hidup dalam damai sejahtera. Cara pandang Rasul Paulus patut ditiru. Pandangan umum bahwa semua orang harus menikah menjadi tekanan besar bagi orang-orang yang memang tidak ingin menikah atau belum menemukan pasangannya yang tepat. Ditambah lagi, tekanan itu diperberat dengan anggapan keliru bahwa ada batasan umur untuk menikah. Padahal dalam janji pernikahan di gereja, kata-kata yang diucapkan oleh mempelai adalah, di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa adalah istri atau suami saya, karunia Tuhan. Jelas bahwa istri dan suami adalah karunia Tuhan. Artinya pemberian yang seturut dengan kehendak Sang Pemberi. Dengan demikian kita belajar menerima bahwa ada yang dikaruniai istri atau suami sehingga mereka hidup dalam pernikahan. Namun, ada juga yang dikaruniai kondisi yang lain sehingga mereka tidak menikah. Sudah semestinya kita memandang orang yang menikah maupun tidak menikah secara positif. Semuanya sama-sama penerima karunia Tuhan. Mari kita bertobat dari kebiasaan mengusik orang dengan pertanyaan, kapan menikah? Karena hanya Tuhan Sang Pemberi Karunia yang berkuasa atas itu semua. Marilah kita semua yang menikah ataupun tidak, sama-sama hidup dalam penguasaan diri dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Setiap kehidupan adalah penerima karunia-Mu yang berharga dan memiliki panggilan yang mulia di hadapan-Mu, ya Bapa. Kami mohon, mampukan kami hidup dalam kasih yang menerima dan menghormati satu sama lain dengan pilihan mereka. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.